kelahiran Rasul, kelahiran kemerdekaan manusia dalam arti yang sebenar. Di mana manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Tapi kalau hanya sebatas seremonial, lama-kelamaan kita akhirnya lebih banyak terpaku kepada hal-hal yang bersifat apa? Seremoni. Kecintaan bukan hanya kecintaan sebatas lisan, bukan hanya kecintaan di hati, tapi kecintaan yang membuat seorang rela berkorban demi mempertahankan dan memperjuangkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana para sahabat Nabi, aku rela menebus dirimu dengan ayah ibuku. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sahabat Ummatan Wahidah, dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majlis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekarang banyak peringatan Maulid Nabi yang dirayakan dengan sangat meriah, ada hiburan, dekorasi, bahkan jamuan besar. Tapi kadang terasa makna untuk benar-benar meneladani akhlak Rasulullah justru kurang tersentuh. Menurut Baba, bagaimana seharusnya kita memaknai perayaan Maulid Nabi agar tidak hanya sebatas acara seremonial, tapi juga bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti jejak Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Dari mulai kita kanak-kanak, kita sering menyaksikan, menghadiri peringatan Maulid, baik itu di masjid-masjid, di musola-musola, di perkantoran, di rumah-rumah. Mereka mengadakan peringatan ini untuk mengungkapkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Peringatan Maulid memang merupakan momentum yang amat penting. Karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW merupakan kelahiran
kemerdekaan umat manusia dari berbagai macam penjajahan, di mana manusia diingatkan bahwa mereka merupakan satu umat yang berinduk kepada Tuhan yang sama yang menciptakan mereka, dari sepasang ayah ibu yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak yang maha bijaksana menciptakan mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka rupa, warna, dan bahasa agar mereka saling berkenalan. Lalu Allah mengumumkan melalui Al-Quran, begitu juga melalui Rasulnya, bahwa kemuliaan manusia bukan dilihat dari nasabnya, warna kulitnya, atau bangsanya, tapi dilihat dari iman dan ketakwaannya kepada Allah. Manusia disatukan semua dalam satu umat, dan Allah perintahkan mereka agar mereka bekerja sama dalam kebajikan, dalam nilai-nilai mulia, dan mereka dilarang untuk bekerja sama dalam perbuatan-perbuatan dosa maupun perbuatan aniaya. Sebagaimana deklarasi yang diumumkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau wafat dalam haji perpisahannya. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian satu, Allah kalian juga sama. Tidak ada kemuliaan bagi bangsa Arab atas bangsa yang lain, begitu juga bagi yang putih atas yang hitam, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah. Allah umumkan bagi umat manusia seluruhnya, sesungguhnya darah kalian, begitu juga harta benda kalian, kehormatan kalian diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengharamkan hari suci pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah mengharamkan negeri yang diharamkan Allah dan bulan yang diharamkan. Ini menggambarkan bagaimana kehormatan darah, harta, begitu juga kehormatan manusia di mata Allah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala umumkan dalam kitab sucinya, begitu juga dalam sunnah Nabi. Nah, pengumuman ini dengan sendirinya mengumumkan kemerdekaan umat manusia. Lalu Allah ingatkan kepada mereka agar mereka tidak menganiaya diri mereka dan juga tidak menganiaya saudara-saudara mereka. Semuanya berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari akhir mereka akan menerima balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW Allah jadikan sebagai suri tauladan yang sebaik-baiknya, yang betul-betul berjuang untuk meninggikan martabat manusia, agar mereka tidak bersujud melainkan hanya kepada Allah, dan mereka memperlakukan sesama mereka dengan perlakuan yang baik dan mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian, kalau kalian mencari tauladan, maka sebaik-baiknya tauladan bagi kalian adalah Rasulullah SAW. Bagi mereka yang mengharapkan Allah, begitu juga mengharapkan keselamatan di hari akhir nanti, dan hatinya banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kelahiran Rasul adalah kelahiran kemerdekaan manusia dalam arti yang sebenar, di mana manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan makna dari peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, hendaknya jangan hanya sebatas seremonial. Kalau hanya sebatas seremonial, akhirnya lama-kelamaan hati kita akan mengeras dan membatu. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran tanpa diresapi dan dihayati, lama-kelamaan hatinya akan mengeras. Karena tujuan Al-Quran bukan hanya dibaca,
bukan hanya dihafal, tapi tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penerangan bagi manusia, petunjuk jalan bagi mereka, dan juga penyembuh dari berbagai macam penyakit yang bersemayam di dalam dada. Dari kesyirikan, kemunafikan, pengkhianatan, kebohongan, kezaliman, semua bersumber di dada. Oleh karena itu tujuan Nabi diutus oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah dalam rangka mensucikan, membersihkan jiwa mereka, kemudian mencerdaskan mereka dengan mengajarkan Alkitab dan hikmah di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi momentum ini amat penting. Tapi kalau hanya sebatas seremonial, lama-kelamaan kita akhirnya lebih banyak terpaku kepada hal-hal yang bersifat apa? Seremoni. Makanan, jamuan, itu yang menjadi perhatian kita. Maka seharusnya kita menghidupkan spirit dan ruh dakwah Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan Maulid Rasul sebagai majelis ilmu. Sebagai majelis ilmu. Dengan menceritakan tujuan dari misi Nabi kita Muhammad SAW melalui Al-Quran, melalui sunnah-sunnah beliau yang disepakati, melalui sejarah yang menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW dimulai dari seorang diri. Beliau berjuang di tengah-tengah kegelapan jahiliyah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dalam waktu yang relatif singkat, di mana dakwah beliau hanya sepanjang 23 tahun. Jadi harus betul-betul menjadi majelis ilmu. Bukan menjadi majelis guyon, bukan menjadi majelis untuk mengolok-olokkan orang yang berbeda dengan kita, bukan untuk menjadikan Maulid Rasul SAW hanya untuk memberikan angan-angan dan janji-janji palsu bagi mereka yang mengaku sebagai pencinta Rasul, bahwa mereka dengan perayaan ini mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW tanpa mengikuti jejak langkah beliau. Ini angan-angan. Jadi seharusnya bukan hanya perayaan tapi peringatan yang mengingatkan mereka akan kewajiban mereka untuk berjalan menapak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan. Sebagaimana Nabi menyampaikan Quran, seharusnya kita melakukan hal yang sama agar umat betul-betul dalam hidup ini mengacu kepada Al-Quran. Apabila terjadi penyimpangan di tengah-tengah umat, mereka bersama-sama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh kecintaan. Jadi menghidupkan ya ruh dan spirit dakwah Nabi kita. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kecintaan bukan hanya kecintaan sebatas lisan, bukan hanya kecintaan di hati, tapi yang tidak menggerakkan sama sekali apa? Tidak menggerakkan sama sekali roda kehidupan kita. Tapi kecintaan yang membuat seorang rela berkorban demi apa? Demi mempertahankan dan memperjuangkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat Nabi, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, aku rela menebus dirimu dengan ayah ibuku. Seorang kalau rela mengorbankan orang-orang yang dicintai demi Rasul, dia menggambarkan bagaimana kecintaannya betul-betul menyatu dalam sanubarinya. Oleh karena itu pada peperangan Uhud, bagaimana sahabat menjadikan diri mereka sebagai tameng dari serangan-serangan musuh. Mereka merasa hidup Rasul lebih penting bagi mereka daripada kehidupan mereka. Seorang ibu ketika mendengar berita katanya Rasulullah wafat, dia berjalan di tengah-tengah apa? Korban-korban yang berjatuhan dalam peperangan tersebut. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang kamu cari? Dia bilang, saya mencari Rasulullah. Dia bilang, absyiri bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan aman. Si wanita dia mengatakan, al-musibatu ba'da Rasulillah hayyinah. Musibah apapun asal Rasulullah selamat, ringan bagi kami. Walaupun anaknya meninggal dunia. Jadi bagaimana menjadikan majelis maulid, majelis ilmu, bukan majelis angan-angan, harapan palsu, guyon, tawa, apalagi berbicara yang tidak patut dengan mengatasnamakan maulid Rasulullah SAW.
Kedua, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga, bagaimana kita bisa menjadikan peringatan Maulid ini menjadi aksi sosial. Ini bukan hanya pulang makan kenyang kemudian tidur atau bercerita luar biasa acara Maulid tersebut, tapi bagaimana menggerakkan mereka menjadi satu aksi sosial yang betul-betul apa? Yang betul-betul bergerak untuk menegakkan keadilan, membela orang-orang yang tertindas, membantu mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, arti menumbuhkan rasa cinta sayang di hati mereka kepada sesama mereka. Bahkan bukan hanya terhadap umat Islam, terhadap saudara mereka pun yang berbeda agama, mereka berasal dari ayah ibu yang sama selagi mereka tidak berbuat zalim. Kita wajib untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Tapi hal-hal semacam ini ya, akan menjadi beban bagi mereka yang hanya sekedar ingin ya, menggambarkan kecintaan mereka dengan acara seremonial semacam ini. Karena kalau mereka diharuskan melakukan hal ini, perjuangan dan jihad yang membutuhkan pengorbanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, majelis-majelis Maulid ini bukan dijadikan sebagai majelis yang memecah belah umat, tapi majelis yang mengajak umat untuk bersatu di jalan Allah dalam Islam, dan imam yang menjadi ikutan kita adalah Rasulullah SAW. Jadi walaupun mereka katakan bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi katakan, tapi tetap mereka merasa loyalitas mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Wali kalian sebenarnya adalah Allah. Kemudian Rasulnya yang menyampaikan pesan Allah, dan orang yang beriman yang merupakan saudara kita. Bukan persaudaraan dalam mazhab, persaudaraan dalam iman dan Islam. Kalau peringatan Maulid tidak sama sekali mampu menumbuhkan rasa persaudaraan di antara umat Islam, maka Maulid tersebut gagal total. Karena yang kita dengar pada saat ini dalam acara-acara Maulid menumbuhkan fanatisme, ya, menumbuhkan asabiyah jahiliyah, menyerang sana, menyerang sini. Yang harus dilakukan menumbuhkan rasa persaudaraan dan cinta di antara sesama orang yang beriman. Kemudian di tengah-tengah kehidupan modern pada saat ini, kita rasakan bagaimana keterpisahan antara apa? Antara cara hidup, lifestyle manusia pada saat ini dengan ajaran Nabi. Nah, bagaimana kita bisa mentranslate, menerjemahkan ajaran Nabi ke dalam kehidupan modern pada saat ini. Dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pada saat sholat. Orang beranggapan ibadah mengikuti Rasul pada saat sholat, pada saat puasa, pada saat berhaji, ini salah besar. Tapi bagaimana kita menerjemahkan spirit dakwah, nur yang dibawa Rasul dalam seluruh aspek kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan sosial kita, pada masa damai, pada masa perang. Kemudian bagaimana kita betul-betul memberikan edukasi kepada umat mengenai apa? Rasa tanggung jawab di hati mereka terhadap problema umat. Bukan hanya sekedar mengajak orang berjihad dengan nama sunnah, yang dimaksudkan adalah acara-acara seremonial dan ritual, tapi sunnah dalam arti sebenarnya bagaimana kita mengubah kehidupan kita yang tadinya mengikuti cara hidup yang salah, budaya yang salah, tradisi yang salah, sesuai dengan petunjuk Allah. Disampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau Maulid ini dirasakan oleh umat sebagai apa? Sebagai majelis dakwah, majelis persatuan, kemudian berupaya menerjemahkan spirit dakwah ke dalam kehidupan kita, sebentar umat bakal berubah. Tapi kalau yang diajarkan hanya sekedar cerita-cerita, angan-angan harapan kosong tanpa beramal, tanpa berjuang, ini akan menghancurkan umat seperti saat ini. Apalagi kalau orang menjadikan Maulid itu sebagai musim. Musim apa? Musim panen. Begitu juga peringatan Isra Mi'raj menjadi musim panen bagi para pendakwah. Seharusnya bukan menjadi musim panen bagi para pendakwah, tapi musim panen bagi umat untuk mencicipi, menikmati arti betul-betul iman dan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan buat kita, dan lahirnya suri tauladan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya kita terus membiarkan diri kita hanya sekedar mengadakan acara peringatan Maulid dengan perayaan seremonial, kita membaca katakan cerita Maulid yang tidak difahami oleh kebanyakan orang,
kemudian berdiri katanya menyambut Rasul, ya. Padahal ajaran Rasul, sunnah Rasul enggan untuk diikuti. Kalau mereka diajak, diingatkan untuk kembali kepada Rasul, mereka menolak. Jadi kalau kita perhatikan, betul-betul perayaan Maulid yang berlangsung kebanyakan ini salah kaprah. Kita kalau mendengar selawat dibacakan, hati kita betul-betul merasakan kesyahduan. Bahkan di saat kita dalam keadaan jenuh dan pusing, dengan selawat yang dibacakan dengan suara indah tuh, hati kita betul-betul merasakan kesejukan. Tapi jangan hanya sampai di sana. Kita ingin selawat ini menumbuhkan cinta, kasih sayang di antara sesama kita dengan meneladani Rasul dan berjuang membawa ke arah persatuan umat Islam melalui ummatan wahidah, melalui silaturahmi di antara kita berupaya untuk memperjuangkan, ya, ummatan wahidah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengenai peringatan Maulid yang marak di negeri kita dan bahkan negeri-negeri yang lain ketika datang bulan Rabiul Awal. Dan kadang-kadang sebelum Rabiul Awal atau sesudahnya masih terus. Ini adalah kalau dibilang ini merupakan refleksi dari kecintaan umat Islam kepada nabinya, maka itu tentunya hal yang baik. Ya. Hal yang baik. Ya, karena bergembira dengan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 57-58 ini mengingatkan kita manusia. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Nasihat dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati dari berbagai penyakit hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Yang dimaksud dengan telah datang di sini nasihat adalah apa? Adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, yang merupakan konsep kehidupan, petunjuk dari Allah yang menciptakan kita manusia. Dan Allah lah yang paling tahu tentang kemaslahatan kita. Ini utamanya ke sana. Yang kedua tentunya juga ya karena Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena Rasulullah SAW adalah sebagai pelaksana dari Al-Quran ini. Sebagai praktek dari Al-Quran ini. Maka sekaligus ini merupakan kabar gembira juga tentang bagaimana diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Ustaz Husin sering menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan secara konsep, ya, secara konseptual, kalau Rasulullah itu sebagai prakteknya, aktualnya seperti itu. Jadi ini bisa berarti kedua-duanya. Ini kedua-duanya memang adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah katakan kemudian qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Katakanlah ya Rasulullah. Allah perintahkan kepada Nabi supaya mengumumkan hal ini. Katakanlah bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah, di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai konsep kehidupan bagi kita, yang memberikan petunjuk, yang akan menjamin keselamatan kita fid dunya wal akhirah, dan juga kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah, yang mana Allah Subhanahu wa taala jaga kitab suci ini. Ini adalah merupakan sesuatu karunia yang besar. Dan juga diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan aplikasi praktek dari Al-Quran ini. Allah katakan bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan yang demikian itu mereka bergembira. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena Al-Quran ini dan juga adanya Nabi kita Muhammad SAW yang membimbing kita, ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, lebih baik dari berbagai kekayaan dunia, harta dunia. Ini suatu nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah merupakan nikmat yang besar. Jadi kalau bergembira dengan itu adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Nah, perayaan Maulid ini merupakan, dibilang katanya, merefleksi kegembiraan, itu boleh. Kemudian juga sebagai ajang untuk memberikan peringatan kepada umat, itu juga bagus. Ya, kadang-kadang kita itu mengingatkan masyarakat, kalau ada momennya itu akan baik sekali, ya, akan tepat seperti itu. Dan juga ini sebagai penggugah, penspirit, dan juga menjadi pengingat kembali akan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hendaknya peringatan ini benar-benar menjadi trigger bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW, kita itu bergembira dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah telah memesankan kepada kita untuk kita berpegang kepada Al-Quranul Karim, untuk kita sampaikan pedoman-pedoman Al-Quranul Karim. Sampai beliau menjelang ajalnya masih mengingatkan kepada kita agar supaya menyampaikan walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, ini sebenarnya harusnya momen Maulid itu diisi dengan nasihat-nasihat yang sejalan dengan Al-Quran. Di mana seperti Ustaz Husin katakan tadi, ya, mempersatukan umat, bukan memecah belah mereka, ya, membina mereka, mengingatkan mereka agar selalu bertakwa kepada Allah. Dan juga di dalam pelaksanaan ini, mulai dari biayanya, janganlah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Al-Quran. Misalnya ada orang mau ke Sohor, walaupun duitnya dari haram, ya, dibikinlah maulid sehingga dia penyelenggaranya ini menjadi harum namanya seperti itu. Ya, itu udah melanggar suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak akan terjadi sesuatu kebaikan kalau landasannya sesuatu yang haram. Kemudian dalam pelaksanaannya juga, ya, jangan menimbulkan gangguan kepada masyarakat seperti itu. Ya. Karena Rasulullah sifatnya rahmat. Kehadiran Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya siapapun, bukan saja bagi kaum mukminin, tapi juga bagi orang-orang yang belum beriman. Ini rahmat buat mereka. Ya, jadi kalau ini dibuat menjadikan rahmat, jangan, ya, ketika penyelenggaraannya itu memberikan kesulitan, gangguan kepada orang lain seperti itu.
memberikan madarat kepada orang lain. Ya, ketika ditegur misalnya, marahin, oh berarti kamu tidak cinta kepada Rasulullah. Kan begitu, Rasulullah justru kehadirannya katanya kalau Maulid Rasulullah hadir. Jangan dipermaklukkan kehadiran Rasulullah ya, dengan kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, tentunya ya, kecintaan ini ya, kepada Allah dan Rasulnya hendaknya yaitu kita harus bagaimana mengikuti Allah dan Rasulnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Rasulullah, jika kalian mencintai Allah, juga mencintai Rasulnya, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, ikuti. Nah ini seolah-olah ada kalimat yang muqaddar di sini. Fa in ittaba'tumuni, kalau kalian ikuti aku, yuhibbukumullah. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, kalau kita mencintai Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ya. Karena mengikuti Rasulullah SAW ya, dalam sunnahnya, karena Rasulullah adalah refleksi dari Al-Quran, maka itu benar-benar berarti kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi juga seperti itu. Dengan kita mengikuti sepak terjang beliau. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir, ya, Imam Syafi'i juga pernah mengingatkan kita dalam satu bait syairnya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya. Kamu bermaksiat kepada Allah, tapi kamu menyatakan bahwasanya kamu cinta kepada Allah. Begitu juga kamu bermaksiat, ya, menentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya. Tapi kita menyatakan kita mencintainya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini suatu hal yang mustahil kalau mau dikiaskan. Ya. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau kecintaan kamu benar-benar kepadanya, pasti kamu akan mencintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta itu pasti taat kepada orang yang dicintainya. Seorang mencintai kekasihnya, pasti dia akan taati. Mau apa saja yang orang yang dicintainya itu pasti diikuti. Begitulah harusnya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, hendaknya ya, dengan kita mengikuti segala perintah-perintah beliau dan menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam. Mbah, Hamzah, kan kalau kita lihat sekarang kan bagaimana pemerintah sering memandang rakyat itu seolah menjadi beban negara. Kalau kita lihat dari kebijakan ekonomi pemerintah kan APBN seperti kita ketahui bersama 80% dari pajak. BBM sama listrik juga sering naik tapi subsidi makin kecil. Bansos pun kadang kerasa lebih ke urusan politik daripada betul-betul nolong rakyat. Akhirnya rakyat merasa diperas, dihisap, tidak dilayani hajat hidupnya, tapi justru dijadikan sumber pendapatan bagi penguasa. Pemerintah terlihat lebih sibuk menambal defisit dan menjaga kepentingan elit dibandingkan benar-benar melayani rakyat kecil. Dalam kacamata Islam nih, bagaimana seharusnya posisi pemerintah terhadap rakyat? Dan bagaimana seharusnya umat menyikapi ini? Mohon jawaban Bapak Dami Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala jadikan pemerintah ya, bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sebagaimana seorang ayah bertanggung jawab
pada anaknya. keluarganya, istrinya maupun keluarganya. Oleh karena itu seorang apabila ingin menjadi pejabat, dia harus siap bahwa di saat dia mengemban satu jabatan, maka dia bertanggung jawab terhadap mereka-mereka yang berada di bawah wewenangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan mereka dengan nama ulul amri. Ulul amri. Dan Allah perintahkan kita untuk membantu mereka melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mentaati mereka. Selagi mereka mentaati Allah. Oleh karena itu para sahabat Nabi dengan tegas mengatakan ketika mereka dipilih, Ati'uni ma ata'tullaha fikum. Taati aku selagi aku mentaati Allah dalam urusan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Kemudian kata kerjanya kembali diulang, wa ati'ur rasul, dan taati rasul. Wa ulil amri minkum, dan para ulil amri dari kalian. Artinya yang mengurus urusan kalian. Perintah untuk mentaati ulil amri tidak mengulangi kata kerjanya untuk menerangkan bahwa ketaatan pada ulul amri selagi mereka taat pada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, apabila seorang wali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nasihat, diberikan peringatan, tidak menyambut, maka dilaporkan kepada apa? Kepada orang yang mengangkatnya. Agar orang tersebut diganti dengan orang yang bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita perhatikan di sini, rakyat itu punya peran untuk mengontrol dan mengawasi. Mengontrol dan mengawasi. Oleh karena itu pada masa Nabi kita Muhammad SAW, kita saksikan bagaimana kontrol terhadap para pejabat itu betul-betul berjalan. Begitu juga pada masa sahabat, pada masa Rasul, pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Sebagai contoh, kita ambil contoh sederhana saja. Ketika Salman Al-Farisi berkumpul bersama para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Tahu-tahu Salman berdiri. Ya Amirul Mukminin, di hati saya ada sesuatu yang mengganjal. Saya ingin mendengarkan jawaban kamu. Kita semua menerima pembahagian dari ghanimah rampasan perang yang sama. Kenapa pakaian saya tidak mampu untuk menutupi apa? Menutupi kaki saya sebagaimana kamu. Padahal kamu lebih tinggi daripada saya. Dari mana kelebihan? Ini kan masalah mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang kan. Sayyidina Umar tidak marah. Kenapa? Dia tahu bahwasannya seorang pemimpin itu harus bersifat akuntabilitas. Artinya apa? Bertanggung jawab secara transparan untuk memberikan penjelasan penerangan. Bukan dia menjadi pemimpin, menjadi raja yang la yus'al amma yaf'al. Sekarang pemerintahan yang ada ini, la yus'aluna amma yaf'alun, mereka tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Apalagi di saat lembaga yang mewakili rakyat ini yang seharusnya apa? Mengontrol, mengawasi, ternyata memberikan dukungan. Sayyidina Umar tanpa emosi mengatakan pada anaknya Abdullah bin Umar, silakan jawab Salman. Ibnu Umar mengatakan, ya Salman, mengingat ayah saya tinggi, bahagian yang dimiliki tidak mencukupi untuk menutupi lututnya, bagian saya berikan kepadanya. Langsung Salman mengatakan, al-an itma'anna qalbi, sekarang hati saya tentram dan wajib bagi saya untuk mentaati kamu.
Jadi ketaatan kepada ulul amri itu bukan secara membuta. Tapi ketaatan didasari oleh apa? Keimanan. Didasari oleh ketaatan pemimpin tersebut kepada Allah dan Rasul. Apabila terjadi perselisihan antara pemimpin dan rakyat, atau rakyat dengan rakyat, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu urusan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, kalau kalian mengaku beriman pada Allah dan Rasul. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu akan membawa apa? Kesudahan dan hasil yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan juga membawa ta'wil yang lebih baik, artinya secara penjelasan memuaskan karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan membawa akibat yang lebih baik kalau kita mentaati Allah dan Rasul. Jadi baik pemimpin maupun rakyat semua sama-sama wajib patuh kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita saksikan bagaimana kontrol pemimpin terhadap pejabatnya. Ketika Sayyidina Umar mendengar bahwasannya Abu Hurairah bersama temannya kembali dari mana? Dari Bahrain. Mengakhiri masa jabatannya. Sayyidina Umar menunggu di luar kota. Begitu mereka datang berjumpa dengan mereka, langsung memeriksa harta benda mereka. Memeriksa harta benda mereka. Ternyata dijumpai kelebihan uang. Dari apa yang seharusnya mereka terima. Ditanya dari mana kelebihan ini? Abu Hurairah mengatakan, saya berdagang. Sayyidina Umar mengatakan, saya jadikan kamu sebagai wali, bertanggung jawab terhadap rakyatmu, bergadang untuk kepentingan mereka, bukan untuk berdagang. Langsung separuh hartanya diambil, dimasukkan dalam Baitul Mal. Dan banyak contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasul maupun sahabatnya. Sebagai contoh ketika seorang petugas yang mengumpulkan zakat kembali dan melapor kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan, ini hadiah yang saya terima. Dijawab oleh Rasul, kalau kamu tinggal di rumah orang tua kamu, kau terima nggak hadiah tersebut? Tidak, masukkan ke Baitul Mal. Jadi seorang pemimpin di sini harus bersifat integritas, dengan moralitas yang baik, yang jujur, yang betul-betul mendahulukan apa? Mendahulukan contoh yang baik agar dihormati oleh rakyatnya. Yang kedua, bersifat akuntabilitas, baik yang berhubungan dengan keuangan, yang berhubungan dengan kepatuhan hukum. Tapi kalau pemimpinnya tidak patuh pada hukum, tidak bersifat transparan, bagaimana bisa dihormati? Sebagai contoh, kalau kita saksikan fungsi DPR. DPR mempunyai apa? 3 fungsi yang utama. Pertama, legislasi dalam pembuatan undang-undang. Karena mereka sebagai anggota DPR mewakili rakyat, dengan sendirinya apa? Undang-undang yang dibuat itu tidak boleh sama sekali undang-undang yang akan merugikan, membahayakan, mencelakakan rakyatnya. Nah, kalau mereka berkhianat, membuat undang-undang yang hanya manfaatnya, keuntungannya kembali kepada partai, kepada elit politik, kepada oligarki, maka anggota DPR semacam ini tidak lagi layak untuk menjadi wakil rakyat. Nah, yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini penting sekali, bagaimana DPR mengontrol RAPBN-nya, uang yang bakal masuk ke negara, harus dilihat. Kalau dari sumber-sumber yang menyengsarakan rakyat, yang mencekik rakyat, berarti anggota DPR tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tapi wakil elit politik, wakil partai, wakil oligarki. Maka wakil rakyat semacam ini seharusnya mereka apa? Disingkirkan, diganti dengan wakil rakyat yang betul-betul peduli terhadap rakyat. Oleh karena itu, karena antara rakyat dengan wakil rakyat terdapat partai. Partai ini yang menentukan wakil rakyat, bukan rakyat. Rakyat hanya disuruh memilih calon-calon yang ditetapkan oleh apa? Oleh partai. Ini sistem demokrasi semacam ini, apalagi dengan partai-partai yang kita tahu bagaimana ya, kepentingan mereka lebih utama dari kepentingan rakyat. Rakyat hanya diajak untuk ikut serta pada saat kampanye, itu pun hanya kamuflase. Setelah itu, rakyat tidak pernah dilibatkan.
Wakil rakyat datang ke tengah-tengah rakyat dengan janji yang bermacam-macam pada saat mereka perlu. Pada saat rakyat perlu, mereka tidak pernah muncul sama sekali. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi kontrol pengawasan. Ketiga-tiganya tidak dilakukan oleh wakil rakyat. Ini sebabnya kenapa sebagian orang, termasuk Rocky Gerung yang mengatakan apa? Bubarkan DPR. Karena apa? Bukan 1, 2, 3 anggota DPR yang tidak menjalankan tugasnya, tidak sama sekali memiliki integritas, akuntabilitas, maka sebaiknya dibubarkan daripada menjadi beban buat rakyat. Bukan rakyat yang menjadi beban buat negara. Karena kewajiban pejabat itu adalah melayani rakyat, mengayomi rakyat, mengurus kepentingan mereka. Sebagai contoh Menteri Perekonomian. Menteri Perekonomian itu mengelola, menjaga, mengembangkan uang rakyat. Dan negara itu rakyat, bukan pemerintah. Oleh karena itu nama pemerintah juga harus diganti. Karena kesan pemerintah itu sifatnya apa? Otoriter. Satu arah. Tapi diganti pemerintah menjadi apa? Menjadi katakan pelayan rakyat yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan mereka. Sebagaimana orang tua, keluarganya tidak makan, dia akan berjuang. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Demikian pula seorang pejabat, kalau menyaksikan rakyatnya katakan tidak punya rumah, tidak memiliki makan yang mereka makan, tidak memiliki pekerjaan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurus ya, dari mulai kebutuhan makan mereka, lapangan pekerjaan mereka, hingga apa? Hingga juga tempat kediaman mereka. Di negara ini semua milik rakyat. Rakyat kok yang mengangkat mereka. Jadi selama ini kita ini sebetulnya tidak memahami tata negara dalam arti yang sebenarnya. Kita hanya diperdayakan, diselomoti, ya, kemudian dengan mengatasnamakan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, seolah-olah kepentingan rakyat terwakili oleh mereka semuanya. Bahkan ada seorang mengatakan, orang yang mengatakan bubarkan DPR super tolol. Dia berbicara atas dasar kepentingan dia sebagai wakil rakyat. Dia menikmati berbagai macam fasilitas, baik dalam pembuatan undang-undang dan lain sebagainya. Dia mendapatkan komisi, karena undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan elit politik dan oligarki yang sama-sama diuntungkan. Dan ini bukan rahasia, tapi ini rahasia umum. Hampir semua orang tahu, bahkan dari masa ke masa kita tahu. Kemarin sebelum menjadi wakil rakyat, tinggal ngontrak di rumah mertua. Tentu begitu menjadi wakil rakyat sekejap punya aset di sana, sampai punya aset di luar negeri. Kalau berbicara luar biasa menariknya. Tapi begitu kita saksikan perbuatannya, alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Ada sebagian orang yang membuat kamu tertarik ketika menyaksikan dia berbicara, penampilannya luar biasa. Dan dia mempersaksikan Allah bahwa dia betul-betul berniat baik, bertujuan baik, ingin melakukan perbaikan. Padahal dia orang yang paling bejat, yang paling bobrok, yang paling menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rakyat harus diberikan edukasi. Peringatan hari kemerdekaan kita yang ke-80 seharusnya betul-betul apa? Dijadikan sebagai momentum pendidikan mengenai kemerdekaan. Ulama-ulama jangan hanya bicara soal khilafiyat yang tidak pernah habis dibicarakan, tapi berbicara bagaimana pendidikan sebagai rakyat memahami betul-betul tugas kewajiban mereka. Mereka mentaati pemimpin mereka di saat mereka taat pada Allah, tapi di saat pemimpin mereka tidak taat. Di saat wakil yang mereka angkat tidak mewakili mereka, ganti. Baru namanya apa? Baru namanya DPR yang sejati. Rakyat yang betul-betul merasa sebagai apa? Sebagai orang-orang yang betul-betul menjadi tuan bagi para pejabat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kata akuntabilitas itu dalam pemerintahan kita tahu di mana para pejabat itu ya, betul-betul punya kewajiban untuk menjelaskan secara transparan ya, tentang tugas mereka. Nah kita selama ini kan nggak pernah dengar, cuma dengarkan apa? Dengarkan kata-kata yang indah ya, karena mereka bersepakat dalam perbuatan zalim. Dan sayang sungguh sayang, ternyata bukan hanya dari partai-partai nasionalis, bahkan dari kalangan-kalangan
yang berasal dari partai Islam juga ternyata tidak menjalankan tugas mereka, kecuali hanya sedikit dari mereka. Dan mereka suatu menyaksikan praktek yang tidak benar, hanya apa? Mengelus-elus dada. Saya pernah dengar salah satu anggota DPR bercerita kepada saya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang diceritakan? Dia bilang dia cerita bahwa dia satu hari bersama anggota DPR diajak berkumpul di Presiden Hotel kalau tidak salah yang di dekat Sarinah. Untuk apa? Dia bilang ada acara khusus. Mereka berkumpul bersama-sama. Tahu-tahu yang mereka saksikan di samping acara jamuan, acara striptis, tarian telanjang. Mereka bersama-sama berkumpul menyaksikan acara ini. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala, kemudian dia meninggalkan majelis. Jadi kalau kita lihat moral pejabat ini hancur luar biasa. Bahkan kalau sampai moral ulama juga terpuruk, tidak melakukan tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Adab ini kalau turun, betul-betul amat mengerikan. Di antara negara yang dekat terkena adab Allah diantaranya adalah Saudi Arabia. Saya bukan tukang ramal, tapi berdasarkan tanda-tanda penyimpangan, pelanggaran yang mereka lakukan secara terang-terangan juga menghidupkan kembali kota yang tadinya merupakan kota yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat pembangkangan mereka seperti Ula. Jika sebagai tempat wisata yang betul-betul menunjukkan apa? Gaya hidup yang jauh dari kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita Indonesia, apakah kita ini dengan peringatan kemerdekaan kita yang ke-80 ini mengungkapkan syukur kita menyongsong hari kebangkitan kemajuan, apakah kita akan terkena azab Allah? Itu tergantung bagaimana sikap kita. Maka banyak-banyaklah beristighfar, bertaubat. Dan kita ingatkan pada umat, jangan kumpul bersama orang yang zalim, pejabat yang zalim, orang-orang juga yang kaya yang zalim, jangan duduk berkumpul bersama mereka. Kalau azab Allah turun kepada mereka, kita juga akan terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita kumpul bersama orang-orang yang soleh, yang baik, walaupun kehidupan sederhana dalam iman dan amal jauh lebih berharga daripada berkumpul mereka bersama mereka dalam ketakutan dan kezaliman waliyadzubillah. Jadi memang rakyat harus segera mendapatkan edukasi, pemuda-pemudi kita, orang-orang tua kita agar tahu betul-betul bagaimana kehidupan berbangsa, bernegara. Jangan selama ini kita dipermainkan dan dibodoh-bodohi. Wallahu a'lam. Ya, memang tadi kita dengar bagaimana pembiayaan atau APBN kita berapa? 80% dari pajak. Ya. Padahal negara kita adalah negara yang makmur, negara kaya. Lalu kemana kekayaan itu? Jadi setelah itu sudah semuanya diambil dari pajak, kemudian rakyatnya ditekan. Kalau mungkin seperti di negara-negara seperti di Australia, pajaknya besar. Tapi kesejahteraannya dijamin gitu. Kalau ini enggak, rakyatnya makin susah. Seperti itu. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 kan diatur ayat 33 itu. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kemana itu kekayaan? Kekayaan ini ya, hanya dikuasai oleh sebagian orang, segelintir orang, oleh konglomerat yang melakukan manipulasi, kolusi dengan pejabat-pejabat, akhirnya dikuasai oleh mereka kekayaan alam ini. Yang kembali kepada rakyat tidak ada. Hanya mungkin ada pajaknya sedikit seperti itu, tapi kekayaannya semuanya dikeruk oleh mereka. Ini semuanya karena banyak di antara pejabat ini kan yang mukmin. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya nanti tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada negeri ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi seorang ketika menjabat, memegang suatu jabatan, ya, itu bukan berarti itu suatu nikmat, akan tetapi itu adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat Indonesia ini rakyat yang baik, ya. Tapi kalau terus-terusan ditekan, diberikan kesusahan, siapapun pasti bisa meledak seperti itu. Oleh karena itu, ya, sebelum itu terjadi, hendaknya para pejabat hendaknya mawas diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan segala upayanya demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jazakumullah khair kepada Ustadz Hamzah dan Baba atas penjabaran dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah, Al-Fakir, beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.